Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asep Bruder, dengan saya dari Klinik RPB Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Saat ini saya akan berbicara dengan masalah kecemasan atau anxiety disorder. Kecemasan itu sebetulnya kalau saya tanya kepada diri Anda juga semuanya itu pasti mengalami yang namanya kecemasan. Tiba-tiba misalkan ada sesuatu, kemudian kita cemas dengan tanda-tanda berdebar-debar, kemudian pucat, keringat dingin, serta lemas atau pusing dan migrain, itu adalah sudah kecemasan. Cuman kecemasan ini bagi kita kadang-kadang berlalu begitu saja, paling 30 menit atau 1 jam, bahkan itu kelamaan kalau 1 jam. Bagi cemas yang ringan atau ansietas yang ringan itu 15 menit juga udah hilang. Tapi kebanyakan juga banyak orang di luar sana, bahkan klien yang datang ke klinik kami itu merasakan kecemasan yang luar biasa. Namanya sudah ke arah gangguan panik atau panic attack, di mana gangguan panik ini udah lebih tinggi levelnya daripada kecemasan tadi. Nah, kalau panic attack atau gangguan kecemasan itu seakan-akan seperti sudah meninggal, seperti dekat dengan meninggal itu, padahal enggak. Nah itu gimana rasanya, coba saya kasih satu contoh gimana yang namanya gangguan panik itu. Kita merasakan rumah kita yang sedang kita tinggalin sekarang itu kebakaran, padahal tidak. Gimana rasanya? Wah, kita segala macam dilakukan untuk menghindarkan dari kebakaran ini, untuk lari dari kebakaran ini, padahal tidak kebakaran. Nah, itulah rasanya orang yang yang mengalami gangguan panik. Luar biasa, akan menyakitkannya dan menderitanya, sehingga sesudah itu dia akan merasa ketakutan, kemudian kekhawatiran, jantung berdebar, kemudian keringat dingin, bahkan lemes dan tremor, bahkan bergetar. Nah, itu satu-satunya yang terpikir biasanya orang yang sedang gangguan kecemasan, yang panic attack itu yang terpikir adalah UGD, yang terpikir adalah dokter, yang terpikir adalah terapis, yang terpikir adalah obat. Padahal ya itu bukan solusi. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang fatal adalah ketika kecemasan datang, ketakutan datang, itu dilawannya. Jadi kesalahan yang kedua yang sangat fatal. Kenapa? Kalau semakin dilawan ternyata semakin membesar, menjadi rasa takut itu. Kenapa? Karena ini dari sudut pandang 3 sudut ya. Yang pertama, untuk ini namanya psikosomatis juga kecemasan ini. Nah, kalau memperbaiki atau menggali penyebabnya daripada psikosomatis atau anxiety disorder, itu harus digali dari 3 aspek. Yang pertama, aspek medisnya. Bagaimana dari aspek medis ini yang menyebabkan pembuluh darah mengecil, lemas, gemetar, keringat dingin. Apa? 1, tensi, yang kedua gula yang terlalu rendah, yang ketiga makan yang tidak teratur, kurang istirahat. Itu adalah berpengaruh kepada kecemasan, berpengaruh kepada lemahnya pembuluh darah, lemasnya pembuluh darah, pengecilan pembuluh darah. Yang kedua adalah dari aspek psikologis. Dari aspek psikologi ini itu harus digali, pernahkah dia melihat suatu kejadian yang berhubungan dengan penyakit jantung, bahkan berhubungan dengan kematian. Contoh, ada banyak pasien yang ketakutan seperti itu selama 3 bulan terakhir ini, padahal di 3 bulan yang lalu kita gali di dalam pikiran bawah sadarnya, di long time memorinya, ada apa? Ada kejadian dia pernah melihat dengan matanya sendiri tentang orang yang meninggal, dan meninggalnya karena penyakit jantung. Dan tiba-tiba, sehingga deg-degannya, kemudian berdebar-debarnya, cemasnya, keringat dinginnya, itu secara otomatis akan mengakses ke dalam long term memorinya tentang memori yang jelek itu. Yang kedua. Yang ketiga, dari aspek apa? Ketauhidan. Dari aspek apa? Dari aspek keyakinan dari dalam pikiran bawah sadarnya itu tentang hari ini, hari besok, hari kemarin. Yang pertama. Yang kedua, keyakinan terhadap bahwa takdir si A yang meninggal gara-gara syariatnya dengan gangguan jantung, dengan saya
dengan si A dengan si B itu lain-lain takdirnya. Nah itu kalau dalam gangguan panik attack atau gangguan kecemasan atau psikosomatis itu menyamaratakan antara hari kemarin, hari sekarang, hari besok, dan menyamaratakan kalau dia penyakit jantung mati, kalau saya juga kalau berdebar-debar harus penyakit jantung dan mati juga, dan orang lain pun sama. Nah itu yang kesalahpahaman di dalam pikiran bawah sadarnya. Nah yang kedua, yang ketiga, kemudian bagaimana solusinya? Ya solusinya harus 3 aspek ini juga. Harus dari ketiga aspek juga kita atasi. Pertama secara medisnya, bagaimana supaya gulanya netral, normal di atas 100, bagaimana tensinya normal di atas 110 atau 120. Nah bagaimana supaya tidak terjadi mah. Nah yang kedua, bagaimana kita terapi dengan terapi emosi dan pikiran yang bisa langsung memperbaiki di long time memorinya, yang bisa langsung memperbaiki di dalam pikiran bawah sadarnya. Yaitu yang kita lakukan adalah dengan menggunakan kombinasi antara hipnoterapi Islami dan juga dengan terapi-terapi yang lainnya, psikoterapi yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga untuk mengatasinya, yang ketiga dari aspek tauhidnya tadi, ma'rifatullahnya, semakin jiwanya, pikiran, pemikirannya yakin kepada Allah bahwa ketentuan demi ketentuan Allah itu adalah sudah tercatat di hadapan Allah. Mau kita takut, mau kita berani, kalau menurut Allah jadi maka akan terjadilah. Sebaliknya ketika Allah mengatakan tidak akan terjadi, mau kita takut, mau kita berani, tidak akan terjadi, tapi kita tersiksa dengan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Nah, di sini Klinik RPB menawarkan salah satu terapi unggulan kami, yaitu hipnoterapi Islami atau terapi hipnotauhid yang digabungkan dengan ilmu medis, ilmu psikologi, dan ilmu hipnoruqyah. Insyaallah mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadikan gambaran bagi Anda yang memiliki ketakutan, kecemasan, dan penyakit-penyakit psikosomatis lainnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, kemudian mah yang kronis, sariawan yang menahun, migrain yang terus-menerus, vertigo yang terus-menerus, atau kista, bahkan kanker dan asma serta alergi. Itu semuanya penyakit psikosomatis. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya dengan saya Asep Bruder dari RPB Klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.